Kembali lagi di acara Hot 9, Bung Dino. Gimana menurut Bung Dino tentang pertandingan yang barusan? Iya, kita sama-sama saksikan tadi ya, satu tarik ulur di antara dua Ada pemain pertarungan ini sengit ya. di situ ya. Ada pukulan-pukulan bagus, ada sedikit kesalahan-kesalahan, tapi fenomena itu menjadi semakin menegangkan jalan pertandingan. Betul. Dan saya jujur udah nggak sabar apa yang akan terjadi di frame ketiga ini. Kita saksikan bersama-sama Iya. frame ketiga ini. Sekarang giliran Tisa ya. Tisa yang nge-break ya. Break ya. Break ketiga, Tisa break dengan skor Tisa 1, Echa 1. Skor 1 sama. Kalau tapi secara pribadi, kalau Coach Dino kira-kira punya unggulan nggak? Kira-kira siapa yang dijagokan di dalam pertandingan ini? Iya, sulitnya kedua pemain ini memang di mata saya saat ini dengan kondisi yang sama ya. Ya. Dari segi penampilannya gitu ya, Performanya, tekniknya ya. Hanya memang yang membedakan Break, sir? adalah Tisa lebih senior Break atau Bang. legal tuh? Sepertinya miss break ya. Kita lihat breaknya Kita sekali lagi. lihat 1, 2 bola. Dan bola 8-nya lewat. sah legal Ya, ya. sah. Tapi posisi bola satunya tidak mudah untuk Echa. Betul. Tisa mencoba ya, sudah 2 kali ini dengan hard break ya. Ya. Tapi memang meja yang sekarang ini juga belum tentu bisa dilakukan dengan hard break ya. Ya. Dan kita saksikan Echa Sudarto. Oh, Safety shot semestinya ya. harusnya safety ini. Dan sebuah penempatan yang baik sekali. Ditaruh jauh ya Pak ya di Betul. belakangnya. Tapi ini nampaknya Masih kelihatan nggak tuh? bisa dengan sedikit pike ya dari Pique itu apa? Mas ya? Pike itu semi mase di mana bola putih itu berjalan dibelokkan Ya. ya dengan menggunakan efek yang maksimum ya. Tapi skor 1 sama, kita lihat apakah Tisa Anggun berani mengambil resiko itu? Sepertinya dia tidak punya pilihan ya. Kalau dia mencoba dengan ban pun dia juga harus melakukan semi pike itu juga ya. Menggunakan efek kiri yang banyak sekali ya. Ya. Dan Iya, bagus sekali ya. bagus sekali ternyata. Sedikit kurang kencang ya mungkin ya. Oh iya, tenaganya Kalau kurang sedikit keras mungkin sekali bisa ya. ngumpet di belakang kelas. Dan kenanya juga agak tebal tadi Betul. ke bola satunya. Tapi kalau misalnya coach kan melatih banyak orang nih, Betul. ya. Banyak kan atlet-atlet yang di sini yang bertanding kan hasil didikannya coach. Siap. Betul. Kira-kira yang paling ngeyel kalau diajarin itu siapa? Hampir semua ya. Hampir semua. Hampir semua. Karena memang itu soal bagaimana mereka menjadi dewasa setiap hari-harinya ya. Betul. Saya ingat si Ifat kan Ya. ngajarin saya juga memang. Iya. Dia ngajarin saya berkali-kali itu sampai benar-benar susah banget. Dan kelihatannya bola 2 ini juga posisinya kurang baik ya. Iya, sebetulnya bola sudah bola mulai putihnya. sedikit terbuka, hanya karena memang tadi bola satu kontrol bola putih dari Echa kurang sempurna sehingga ini akan punya sedikit problem di bola 3 ya. Tapi kalau dia dorong dengan menggunakan efek kiri dia tahan, ini terlalu manuver ya, Dan terlalu bergerak bola putihnya ya. angle yang tidak ramah untuk Echa. Kelihatannya ini bakal di safety lagi ya ini ya. Yang jelas Echa mencoba untuk paling tidak fall ya di bola ini, karena kalau lihat dari angle-nya ini tidak tampak jelas ya, dan ini sangat beresiko sebetulnya kalau dia mau safety. Terkecuali kalau dia pukul agak keras sedikit ya. Dan benar tampaknya di Iya. safety tapi masih kelihatan sedikit. Iya, dia kurang keras sehingga supaya bola putih tadi membongkar posisi bola 5 dan 6. Saya suka pertandingan biliar yang seperti ini, Coach Dino. Oh iya. Karena ada sedikit drama, ada sedikit tarik ulurnya. Daripada buka break langsung habis kayak kita nonton kayak gimana gitu ya. Memang bagus kalau bisa seperti itu. Cuman kayak kalau ada sedikit tarik ulur, ada sedikit drama di atas meja, tuk-tukan sedikit, kita bisa belajar juga. Betul. Dan bolanya agak sedikit jack up tampaknya. Iya, satu upaya safety shot ya dari Tisa bagus sekali. Dan
Ini buat pemirsa di rumah yang mungkin belum begitu mengenal olahraga biliar, yang barusan dilakukan adalah safety shot. Betul. Ya, itu adalah sebuah upaya untuk menyembunyikan bola sasaran Betul. di belakang bola-bola yang lain. Betul. Ya. Dan kalau misalnya bisa dilihat, jenis safety yang ini adalah snook. Iya, Snook nggak? tapi sebenarnya agak kelihatan Agak sedikit kelihatan sedikit ya. Iya. Ya, harusnya kalau misalnya sempurna, dia benar-benar nggak kelihatan. Iya, betul. Memaksa pemain lawan untuk ngambil bolanya dengan menggunakan ban. Iya. Echa Sudarto mencoba untuk mengambil bola 3 dan kita bisa lihat bagaimana dan Iya, tadi ada upaya juga dari Echa ya untuk membalas safety. tapi juga merupakan safety yang oke lah. Oke, nggak Iya, begitu paling gampang tidak, juga masuk Pak. bola seperti ini. Iya, paling tidak bola 3 itu terhalang ya. Betul, ke kantong yang pojok kanan atas Iya. nggak bisa masuk karena ada bola 8. Betul. Ke sebelah kiri kayaknya nggak ada angle ya buat Iya. buat mukul masuk. Terhalang ya oleh Betul. bola 5 ya. Betul. Yang bisa dilakukan oleh Tisa adalah memutar dengan menggunakan efek kiri 2 ban, mencoba untuk melakukan safety lagi, atau dia pukul dengan sedikit tampar, bola 3 dilarikan ke belakang. Bola 3 di Ya, seperti ini. Oh. Itu kelihatannya masih kelihatan juga. Iya, agak beresiko ya. Agak beresiko ya. Karena mengontrol bola 3 itu untuk berhenti di mana sulit ketimbang karena- kita mengontrol bola putih. Betul. Yang barusan dilakukan oleh Tisa, dia mengendalikan 2 buah bola Betul. dan harus di posisi di mana semua speednya harus sempurna. Iya. Dalam kondisi tembakan tadi di bola 3, Tisa lebih mengutamakan kontrol bola putih ada di bawah. Ah, Sehingga kontrol bola 3, tenaga bola 3 itu menjadi agak sedikit liar. ya. Nah, ini yang saya mulai serem sama Echa Sudarto itu kalau misalnya looknya udah seperti ini nih. Iya. Melihat meja, serius, dan kita Sebaiknya mendengar- follow ya, sebaiknya follow angle ini. Ya, satu follow bagus dari Echa ya. Masih terlalu keras. Masih terlalu keras sedikit. Iya. Karena tadi angle yang bagus adalah angle ke sebelah kanan ya, betul ya? Betul. Dan jarak bola 3 dengan bola putih ini juga menyebabkan mengontrol tenaga itu menjadi tidak mudah. Dan buat penonton di rumah yang berpikir, ini kemungkinan besar kayaknya bakal dikombinasi nih bola nih. Sebetulnya tidak ideal. Nggak Sebetulnya ideal ya, tidak betul ya. ideal untuk dikombinasi. Tetapi dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti ini, bisa saja seorang saja. pemain mengambil keputusan untuk Ada melakukan kombinasi deh. Nah, kombinasi adalah ketika Echa nanti misalnya dia mengambil bola 4, lalu bola 4 mengenai bola 9 dan bola 9 masuk ke kantong. Iya. Ya, untuk memenangkan frame. Kalau saya jadi dia, saya safety. Lagi ya, ini ya. Kita lihat safety battle-nya. Dan seperti yang sudah diprediksi oleh coach, ternyata benar di safety lagi dan Lumayan ya. lumayan lah. Ini lumayan bagus safety-nya. Tisa bisa melakukan ban fur ya, atau kick shot dari atas satu ban. Ini masih kelihatan nggak kira-kira? Tipis ya. Tipis ya kelihatannya ya. Tipis ya. Atau dia akan menggunakan jump shot kalau dia memaksakan masuk. Tapi kalau menurut saya, Pique juga bisa menyelesaikan itu. Ya, soalnya ini angle-nya masih masuk akal gitu ya. Pique itu satu pukulan lurus yang menjadi berbelok karena diletakkan efek dan tekanan. Efek yang benar-benar Iya, ekstrim. dibantu oleh sebuah tekanan, ya. Ibaratnya kalau kita main biliar itu jinjit gitu lah ya. Ya, mirip-mirip seperti itu. ya. Oh, masih satu bola full ya kelihatan tadi ya. Tapi kelihatannya safety yang worth it. Ya, Safety yang worth it ini. betul. Safety yang worth it. Tapi sebenarnya safety yang benar-benar mematikan itu kan sebenarnya kalau bola putihnya itu bisa nempel dengan bola lain. Betul. Iya kan? Betul. Dan kalau bisa bola sasarannya juga nempel dengan bola lain. betul. Ngumpet di belakang. Tapi tentunya tidak mudah Nggak ya. gampang kita ketemu Tidak mudah. inspirasi seperti itu. Iya, betul. Iya. Lumayan alot ya. Alat dan ini benar-benar pengaruh ke mental ya. Betul. Mental drainage kayak Ya. capek benar-benar kayak waduh Betul. ini gimana lagi nih dia safety gue Tampaknya bola 4 masih kelihatan ya. Coba Echa memukul dengan menggunakan efek kanan Extension sedikit. call. dan Extension meminta diambil. karena ini sistemnya itu adalah Texas Express. Betul. Ya, jadi supaya tidak mengulur waktu terlalu lama, setiap kali pukul selalu ada hitungan mundurnya 45 detik ke belakang Betul. dan 45 detik untuk extension, dan selama satu frame hanya boleh satu kali extension. Iya, Betul ya? betul sekali. Echa kalau berani dia pukul agak lembut ya. Untuk safety kembali Coba untuk memasukkan Fight saya rasa. masuk. Iya. dan akhirnya jadi hanger.
Betul. Jadi hanger. Sudah 2 kali ya Ecak memukul bola yang menggantung di lubang Oh, ya. masih kelihatan angle-nya ini. Iya, angle-nya kelihatan dan dia tadi sudah bagus menggunakan efek kanan ya, Ya, untuk mengontrol bola 5. Tapi seandainya kata tadi kalau masuk bola 5 juga masalah itu, Pak. Tidak ideal. Ya betul ya. Kalau masalah enggak, teman tidak ideal ya. Tidak ideal ya. Ya. Satu follow tampaknya dari Tisa akan diberi ke efek kiri ya. Kalau di liga-liga profesional seperti ini, begitu melakukan kesalahan seperti ini langsung kena punish ya. Ya, terlalu keras ya. Terlalu keras. Terlalu keras follow dari Tisa. Tampaknya mulai berpikir keras. Iya. Bisa Anggun. Ada satu jawaban untuk memasukkan bola 5, tapi saya tidak yakin kalau Tisa bisa melihat itu ya. Extension Bola 5 ball. bisa saja cross dengan bola 6 ya sebetulnya. Di Karum gitu maksudnya. Ya, didorong dengan menggunakan sedikit tekanan ya. Ya. Itu bola 5 bisa lari. Supaya tergelincir ke kantong. Betul, Tapi itu membutuhkan tingkat presisi yang luar biasa. betul. Dan pengalaman ya tentunya ya. Betul, betul. Bukan tidak bisa, mungkin apakah worth it untuk dipertaruhkan atau enggak. Iya. Dan itu yang Langsung. dilakukan. Itu yang dilakukan. Dan itu tadi Coach masuknya mulus. Kelihatannya Coach Dino bisa membaca pikirannya para pemain di sini. Enggak lah. Itu kan memang angle bolanya memang seperti itu. Luar biasa. Ini apa yang dirasakan oleh Tisa sekarang ini? Seneng pasti gitu. Belum ideal tapi ya posisi bola 6 ini. Kita saksikan. Apa ini? Ketebalan ya yang jelas Ketebalan. tadi, akurasi dari Tisa untuk memukul bola 6 itu kurang tipis karena memang bola 5 tadi agak kekerasan. Iya. Dan angle-nya juga seperti itu. Betul. Ya. Angle-nya juga seperti itu. Tapi lebih kepada disebabkan kedua pemain ini agak sedikit tegang ya. Betul. Hadapi playoff ini. Ini membutuhkan teknik apa nih kira-kira di sini? Dia bisa melakukan dengan follow ya. Follow. Follow. Tapi Dia bola juga tujuh di bisa- belakang. Ya, dia juga bisa dengan satu draw shot tampar. Tergantung dia hatinya lagi ada di mana. Dan sebuah safety shot. Sayang ya satu safety shot. Foul nggak itu sangat tadi sederhana barusan? ya. Bola 6 Nyentuh ban nggak itu? sepertinya menyentuh ya. Wasit tidak mengatakan Foul ya? foul. Oke, legal shot tampaknya. Iya. Legal shot. Jadi buat teman-teman di rumah yang belum tahu, ketika bola putih menyentuh bola sasaran, salah satu bola itu harus menyentuh ban. Kalau tidak Betul. menyentuh ban, itu berarti Foul, ya betul. Satu safety shot ya membelah bola 6 ke atas dan bola putih ke bawah ya. Atau dibalik bisa, tapi paling strategis adalah bola 6 yang ke atas, bola putihnya ke bawah. kita lihat keputusan apa yang diambil oleh Tisa Anggun dan Mencoba bank shot fight. ya. Dia fight ternyata. Ya, dan itu sebetulnya kurang tepat ya. Karena Dan tinggal 7. Untuk tidak di kelas-kelas menjanjikan. profesional seperti ini, mereka juga berpikir, seandainya kata kalau fight-nya gagal, mereka harus ada asuransi. Defense offense maksudnya Betul, ya. betul. Ini menariknya permainan biliar. Dan inilah alasan kenapa banyak orang cinta dengan olahraga biliar. Karena Karena penuh ada strategi, benar-benar ya. mikir gitu, ada strateginya. Kalau sekarang ball in hand itu kan semua orang itu bisa taruh bola di mana aja, betul ya? Betul. Kalau zaman dulu inget nggak bola free ball itu cuma bisa ditaruh di belakang doang kan? Untuk game lain mungkin, tapi kalau untuk nine ball Selalu dari ball in sejak hand di ada mana aja ya gitu ya? ball in hand itu. Berarti mungkin saya Dulu itu sebetulnya baru istilahnya ball in hand atau free ball. Free ball ya. Ya. Ini sebaiknya 6 dibenturkan ke 7 putih mutar ya, atau putihnya yang dibenturkan ke 7 tapi 6 ke belakang. Tapi paling aman adalah kalau seandainya Tisa melakukan bola 6 ditipis menggunakan efek kanan, 2 ban putih menghampiri bola 8, bola 6 akan berdekatan dengan 7 dan 9. Oh, dia Kurang berani ya, tapi ini juga tapi bagus. ini bagus, ya. ini bagus. Ini sebuah safety yang baik sekali.
Sederhana tapi lumayan mematikan ini. Intinya adalah membuat lawan tidak punya clear shot atau tembakan Iya, langsung betul. ke bola. Ini yang saya suka nih, alot. Ada dramanya di atas Penuh meja. strategi ya. Betul, ada dramanya. Kita sebagai penonton juga bisa belajar sesuatu. Betul. Tapi ini ada kemungkinan Echa bisa menyerang balik ya. Ya. Dengan- Karena ada teknik bank shot yang menggunakan kick gitu ya. Betul, kick shot yang agak tipis ya ini sehingga Putih naik ke atas lagi nanti. Kita lihat. Iya, terbelah gini, terlalu tipisan ya. Ya. Tapi lagi-lagi sebuah safety yang cukup baik. Ini kayaknya agak berat ya kalau mau Ini di-fight masuk ya. 50-50. 50-50 kalau Tisa dalam kondisi yang dia merasa oke, Pede mungkin di bola backshot ini mungkin ya. dia fight ya, dia fight tipis pun bisa. Tipis bisa ini ya. Ya. Jadi memang tergantung kondisi pemain di lapangan seperti apa juga ya. Dan keputusan lagi-lagi ada di tangan mereka. Betul. Kita lihat di Sanggun. Oh, safety maksudnya ya. Dan Safety maksudnya. Tapi Tapi sangat malah beresiko ya, safety jadi seperti itu ini. ya. Betul. Untuk setting dari bola 6 ke 7 kira-kira teknik apa yang akan dipakai? Ini draw shot bisa, tampar bisa. Dalam kondisi normal sebetulnya mereka bisa menghabiskan angle-angle seperti ini ya. Tapi lagi-lagi bermain di bawah pressure seperti Iya, ini. betul. 5 kamera nyorot. Dan memperebutkan 3-4 ya. Kita lihat. Ini loh, ini yang tadi dimaksud pressure. Oh, tapi lihat ada sedikit keberuntungan Dan- tampaknya. Oh. Iya. Dan ini yang unik, Coach Dino. Iya. Ini yang unik. Setiap kali ada bola yang masuk accident seperti itu, Iya. melalui luck, saya selalu melihat para atlet ini selalu angkat tangan ke lawannya. Iya. Kenapa itu? itu? Bentuk respect ya. Bentuk Karena respect. ada satu bola yang memang dia tidak niatkan ke situ ya, Ah. dia tidak tujukan ke situ, tapi hasilnya ke sana dan Betul. itu tentunya disebabkan oleh sebuah keberuntungan ya. Betul. Sportif ya. Sportif ya. Kalau kita yang main di tempat-tempat biasa kan masuk nggak sengaja yeyan aja teriak betul ya. Iya. Tapi kalau atlet memang beda. Iya. Mereka lebih mengedepankan respect ya. Betul. Bola 8, Ya, sepertinya Echa akan Tarik. coba untuk draw shot ya. kita akan coba lihat tarikannya Echa Sudarto di bola 8. Kenapa itu tadi barusan? Tidak tepat ya. Ah, Akurasi aimingnya tidak tepat ya. Betul, betul. Dan Dan draw kita- shotnya juga kurang maksimal. betul. Mungkin karena jarak yang lumayan jauh tadi. Betul. Dan kelihatannya kita sudah berada di akhir frame ketiga ini. Kita lihat Echa Sudarto membidik bola 9 dan Bagus ya. luar Game biasa. 2-1. Skor sekarang 2-1. Coach Dino gimana nih? Iya, kalau Nontonnya sampai tegang ya, sampai kita nontonnya kayak bener-bener ikut putar otak juga nih. Iya, gimana kita ada di safety-nya. dalamnya ya. Betul, Iya. betul. Ini Iya. menariknya olahraga biliar. Kita Betul. bisa kayak kalau udah mengerti tentang peraturannya, kita kalau udah pernah megang bola lah sedikit-sedikit, kita kurang lebih, oh oke ini yang dilakukan lagi di safety nih. Iya. Bisa nggak keluar dari situasi seperti ini? ya kita juga mencoba-coba berpikir, Ya. mempertimbangkan sebaiknya kemana gitu ya. Ya memang ada magnet tersendiri ya dari pola main Echa dan Tisa ya. Ketika mereka bermain mencoba untuk lambat, mencoba untuk membenahi kekeliruan gitu ya. Itu membuat kita terhipnosis juga masuk ke dalamnya Betul, gitu betul, ya. betul. Ya itulah kelas mereka saat ini gitu ya. Ya. Dan sekarang Dimas Aditya sedang menyusun bola dan ini bola harus rapat ya. Oh iya, Harus tentunya rapat ya. Ya. Ini sebenarnya agak counter intuitif ya. Oh, Dulu gitu. ketika saya main biliar pertama-tama, saya cuma susun pakai segitiga kayu itu. Ya, Saya nggak berpikir harus rapat gimana banget. Break ya break. Iya. Ternyata setelah mendalami, waktu itu saya dijelasin sama beberapa pemain profesional, ternyata emang harus rapat supaya pas dihantam, bolanya buyar. iya betul ya. Memang pengaruh dari bola yang rapat itu pecah bolanya menjadi lebih silakan. mudah ya. Nggak terbentuk cluster ya. Betul. Dan kita sudah memasuki frame keempat. Back keempat. Echa Sudarto akan Echa break nge-break. dengan skor Echa 2, Kita saksikan. Tisa 1.
sebuah tarik ulur antara Echa dan Tisa Anggun. Dan ada yang masuk 1, 2, dan legal break. Ya, bola 6 menyusul Break ya. sah. Ya. Satu break yang baik dari Echa dengan medium speed tadi, medium power. Dan bola 2 kalau misalnya ada di posisi seperti itu sebenarnya lumayan menguntungkan ya. Oh iya, Karena kita bisa kreatif betul. untuk setting bolanya mau kemana. Betul. Jadi banyak pilihan ya. Ya. Dan kita juga sudah ditemani oleh teman-teman yang ikutan menonton. Iya. Tampaknya Time. bola 2 menempel di Extension ban, ya. call. Dan itu sebaiknya menggunakan sedikit efek kanan untuk menggaranti bola 2 ini menjadi masuk. Menggelinding ke ban, Iya. ke kantong. Ya, tapi bukan tidak mungkin dia juga memukul dengan polos ya atau sentral ya. Tergantung pilihan pemain. Betul. Kita lihat Echa Sudarto. Ya, oh dia Ya. anter bahkan dengan menggunakan efek kiri ya. Aduh, hampir aja jadi masalah. Hampir aja jadi masalah. Hampir Terlalu bola- banyak efek yang diberikan oleh Echa ya. Ya, Semestinya tadi bola lebih baik dipukul dengan efek sedikit kanan atau tidak dengan efek sama sekali. tapi itu problem ya Pak. Kalau misalnya kita ngambil bola tipis, Betul. powernya itu jadi agak susah diperhitungkan. Iya, iya betul. Karena dampak bola putih kalau kena bola sasaran, kalau dia full efeknya berbeda, kalau dia kenanya tipis juga efeknya berbeda. Betul. Tapi semestinya kalau seandainya jenis-jenis itu dilatih sudah tidak menjadi masalah ya. Ya. Semua itu sebenarnya bagaimana kita mampu melatih. Betul, betul, betul. Dan tampaknya Echa gagal memasukkan bola 3. Iya. Ini satu kesempatan buat Tisa ya. Hampir, itu sebenarnya nyaris banget. Iya, satu keberanian tadi ya dari si Echa ya. Satu spekulasi yang tidak keliru sebetulnya. Apa Memang yang harus dilakukan seperti oleh itu Echa, jalannya. iya. Karena dia ingin menyerang Tisa tadi ya. Ini satu Kita lihat Tisa Anggun. dorong sedikit aja, tampar sedikit aja. Iya, Yes, dan langsung otomatis iya. nyeting ke bola berikutnya. Ini Tisa memfollow bola 4 menuju bola 5. Ini maksimum bola putih harus kembali seperti kondisi semula. Itu kondisi yang maksimum ya. Di posisi bola putih sekarang Iya. ya. Jadi nggak boleh kekerasan dia. Dan Ya, ini cukup baik ya. Baik. Cukup baik. Dengan angle begini, 2 ban menjadi pilihan yang baik juga ya Ya. buat Tisa. Nah, ini tadi kurang sedikit efek Extension kanan call. dari Tisa. Kembali menggunakan alat bantu. Yes. Jadi kalau untuk posisi bola yang jauh-jauh ada beberapa pilihan. Iya. Bisa pakai rest Ya, dan juga bisa pakai extension. extension ya. Dulu kalau kita main di pinggir jalan mana ada extension seperti itu. Iya. Ada rest saya bersyukur. Kurang Baik sekali. keras ya. Tapi masih agak Kurang keras, Iya. kurang keras ya. Beberapa kali Tisa menyanyiakan kesempatan ya kalau kita lihat ya. Dari frame pertama, frame kedua, kesempatan-kesempatan bola yang sudah terbuka sering tanggung setelahnya ya. Betul. Tapi itulah hidup. Betul. Itulah hidup. Biliar itu sama seperti hidup. Ya. Ada masalah, hadapin. Ada masalah, hadapin. Ya, Tapi terkadang kalau kita punya planning 2-3 langkah ke depan nggak ada salahnya. betul. Ini semestinya satu set shot putih ke belakang ya. Oh, terlalu pendek ya. Ini bahaya sekali. Ya, Ini bahaya ini. kelihatannya Ini akan memudahkan dipanas Echa sebetulnya. oleh Echa kalau misalnya semuanya berjalan mulus untuk Echa Sudarto. Iya. Tapi sebuah usaha yang baik oleh Tisa Anggun juga. Iya. Satu draw shot
efek kiri Efek kiri berarti Ya, dia kalau- akan akan ke memantul bawah ke ya kalau Sakuban, sekarang ya. Akan menjadi strategis di bola 7-nya ya. dan Ya, tampaknya agak Cantik. sedikit keras ya. Cukup, tapi ini cukup lah angle-nya. ya Oke. cukup semestinya cukup ya. Tadi lebih ideal lagi kalau lebih lembut lagi sedikit ya. Dan kita bisa ngelihat apakah seseorang benar-benar terlatih di meja biliar atau enggak itu dari langkah kakinya ya. Saya memperhatikan banyak sekali pemain biliar. Tahu nggak siapa yang menurut saya langkah kakinya itu paling ketara banget? Oh iya. Noni. Oh Noni. Noni setiap kali sebelum mukul pasti dia berdiri dulu depan bola. Sayang sekali. Sayang Ya, sekali. tadi memang agak kekerasan ya bola 6-nya ya. Kalau seandainya agak lembut sedikit, tentunya akan Mungkin lebih bisa jadi ideal safety. ya, akan lebih mudah. Tapi kedua pemain ini, si Echa dan Tisa dari tadi, saya lihat ada beberapa pukulan-pukulan yang menjadi kelebihan gitu ya. Sehingga bola yang semestinya mudah menjadi masalah. Ini satu draw shot efek kiri di bawah bola 9 juga bisa. Iya. Ini satu pukulan yang 8-9 harusnya bukan masalah yang gimana banget ya. Iya, semestinya bisa mengatasi ini ya. Ditarik aja. Ya, satu draw shot efek kanan sedikit ya. Iya, kurang Kurang keras. keras sedikit, Iya. tapi saya rasa masih bukan masalah Ya. untuk seorang Tisa Anggun. Angle-nya masih angle masuk ya. Ya. Tapi kalau tadi Masih ada sedikit angle, ya. sedikit kuat, dia akan Lebih lebih, baik lagi. mudah ya. Kita lihat apakah Tisa Anggun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Dan akhirnya 2 Hampir Game saja. 2 sama. itu Tanpa Tisa. itu yang bisa bikin orang lompat-lompat itu yang seperti itu Coach Dino. Iya betul. Tapi memang dengan kondisi tertinggal 1-2 dan posisi sekarang rest to 3, angle yang dibentuk tadi kurang sempurna. Tisa tadi sebetulnya bisa menggunakan efek tapi kurang ada keberanian. Betul. Dan kita potong dulu di Ya. sini karena kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.